Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali malam ini bisa berjumpa sama teman-teman, kawan-kawan di Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mengarrange acara ini ya, sehingga alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di malam yang mulia ini, di malam nisfu Sya'ban lagi ya. Malam nisfu Sya'ban ya. Mari saya ajak kawan-kawan semua niatkan i'tikaf di masjid ya. Kita niatkan malam ini kita bermuzakarah dan juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita meniatkan untuk memperbanyak amalan kebaikan. Ya, niatkan juga untuk kita tinggalkan hal-hal pada malam ini yang enggak berguna, yang tidak bermanfaat di luar sono, sehingga kita berada di sini itu betul-betul atas dasar mengharapkan suatu kebaikan, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengganjari kita itu sesuai dengan niat kan, innamal amalu binniyat. Jadi satu amalan itu, banyaknya niat kebaikan kita dalam amalan itu akan Allah akan lipat gandakan, dikalikan sesuai dengan niat kita. Sehingga Imam Syafi'i itu kalau pergi ke masjid itu niat beliau puluhan niat beliau, ya enggak satu niat beliau. Jadi sekali pergi niatnya sampai puluhan niat. Jadi sekali berbuat pahalanya kalian dikalikan 10, 20 sesuai dengan jumlah niatnya. Jadi saya ajak kawan-kawan di sini untuk yuk sama-sama niatkan banyak kebaikan, khususnya malam ini malam nisfu Sya'ban. Nah, tema yang akan kita bahas malam ini tema yang unik. Yang unik saya pikir adalah karena perlu untuk banyak kita bahas, khususnya adalah pada teman-teman kita semua. Ini tema masalah cinta ya. Tema masalah cinta. Saya mencintai membahas topik ini, suka membahas topik ini. Apalagi sama teman-teman ya yang saat ini sedang belajar untuk mencintai. Udah ada yang dicintai belum ya? Belum ya? Ya, mencintai dan dicintai. Hidup yang paling sengsara itu adalah hidup yang tidak ada orang yang bisa dicintai dan tidak ada orang yang mencintai. Waduh, itu sengsara benar hidup kita. Ya, tapi sebahagia-bahagianya hidup itu adalah ada orang yang kita cintai dan ada orang yang mencintai kita. Nah, cuma malam ini Ustadz akan kita akan sedikit membahas teman-teman tentang masalah cinta. Saya akan membahas dari beberapa sisi, beberapa sudut ya. Tema cinta ini adalah tema yang umurnya itu seumur manusia. Menyejarah ya. Cuma selama ini ada perkembangan baru dalam masalah pembahasan tentang cinta ini. Itu kalau dulu sering kita kalau melihat referensi cinta, kita akan melihat banyaknya para pujangga ya, yang mereka bicara tentang cinta, banyaknya syair-syair ya, puisi-puisi ya. Begitu juga lantunan lagu ya. Itu semua mengisahkan tentang cinta. Begitu juga kita akan dapatkan para filosof-filosof bicara tentang masalah cinta. Tapi abad terbaru sekarang mulai para ilmuwan bicara tentang cinta ya. Para ilmuwan mereka bicara secara saintifik bagaimana cinta itu bisa menimbulkan gairah hidup pada diri seseorang. Apa pengaruh fisiologi yang terjadi pada tubuh seseorang ketika dia merasakan cinta itu yang amat sangat atau bahkan benci. Nah, itu muncul pembahasan baru saat ini ya. Ada hormon-hormon apa yang berfungsi di dalam dirinya. Ini pembahasan baru yang gak dibahas masa lalu. Ada lagi sisi yang lain yang mau kita sorot adalah pembahasan cinta dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah Nabi sendiri. Seperti apa itu? Nah, jadi
kita akan masuk dari sisi yang umum dulu sampai kemudian sisi sudut pandang keislamannya. Ada korelasi enggak? Dan bagaimana nanti Ustadz, kita ada enggak ya cara orang mempraktekkan cinta itu beda enggak di antara orang budaya timur dengan orang budaya barat? Adanya perbedaan itu kenapa? Nah, ini banyak hal yang mau kita share pada kawan-kawan pada malam ini supaya kita memahami. Paling kurang kita nanti belajar memahami perasaan kita. Ini perasaan kita ini kalau tiba-tiba datang cinta itu kemana? Bagaimana kita harus bersikap? Ya. Baik kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kita coba nih ya. Yang pertama adalah kita lihat kenapa orang susah mendefinisikan cinta. Kalau kita tanya kepada para ilmuwan sendiri juga mereka susah mendefinisikan cinta. Cinta itu ya ibaratkan seperti udara yang dia itu ada tetapi sulit untuk digenggam, sulit untuk dikuasai. Ya. Cinta itu ada dan kita butuh terhadap cinta itu, tapi sulit untuk mendefinisikan dia. Ya. Nah, jadi setiap orang memiliki cinta dan perasaan cinta pada setiap orang itu beda satu sama lain. Nah, itu uniknya cinta itu, ya. Cinta ketika datang pada diri seseorang, datang kepada orang lain, maka perasaan cinta diri seorang itu pada orang lain itu beda. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau cerita bahwa cinta itu adalah apa? Mailut taba ila syai'in malaz. Kalau boleh kita mendefinisikan cinta secara umum itu adalah itu kecenderungan hati terhadap sesuatu yang ada kenikmatannya. Ya, ada kecenderungan hati terhadap sesuatu karena ada kenikmatan pada sesuatu tersebut. Nah, bukanlah sesuatu yang dibenci, mesti sesuatu yang dicintai. Nah, maka apabila seseorang, kita bicara tataran perasaan cinta itu, Allah udah titipkan pada setiap kita itu perasaan cinta. Perasaan cinta itu masuk di dalam perasaan manusia yang paling ekstrim. Paling ekstrim dia. Kalau kita ibaratkan ada warna pelangi, ya, perasaan manusia itu punya warna-warni yang sangat banyak. Ya. Warna yang paling ekstrim daripada perasaan manusia itu adalah warna cinta. Sebenarnya, ya. Jadi perasaan manusia itu, ya, ibaratkan warna-warni yang banyak sekali. Dan satu yang paling dominan, menonjol dan ekstrim dia itu adalah perasaan cinta. Nah, maka kita akan melihat pada kisah-kisah cinta itu sebelum melihat pada lawan jenis, lihat dulu pada di mana kalian pernah pengalaman melihat perasaan cinta itu. Melihat sebelum merasakan, tapi ngelihat dulu orang yang mencintai, bukan di novel ya. Tapi pernah nggak kalian merasa melihat cinta itu ada di mana? Atau orang yang mencintai itu sosoknya ini itu sebelum kalian merasakan, ya. Ada nggak? Siapa? Hah? Siapa? Ibu dan ayah, betul. Ibu dan ayah. Dia melihat orang yang mencintai, merasakan belum tuh. Tapi saya melihat orang yang mencintai dan memiliki cinta itu pada ibu dan ayah saya. Bagus kalau kalian sempat melihat itu. Ayah dan ibu kita terhadap hubungan dia dengan anaknya, mereka dengan kita selaku anaknya, itu hubungan cinta itu. Itu hubungan cinta, ya. Kecintaannya kepada kita. Itu model daripada bagaimana sih jadi ayah dan ibu. Selaku seorang ayah ibu memiliki rasa cinta, kalian nggak akan merasakan sampai kalian sendiri nanti memiliki anak. Maka kalau misalkan dibilang orang yang nggak pernah makan durian, ya, lalu dibilang gimana sih rasa durian, seperti saya tinggal di Mesir, saya cerita sama kawan-kawan Mesir, durian itu paling enak, saya bilang. Gimana enaknya? Saya nggak tahu ceritain kan. Kalau saya tulis bagaimana enaknya durian sama kawan Mesir ini, dia tidak akan paham juga. Sampai apa? Dia ambil satu biji durian, bawa ke sini atau bawa durian ke sana, kasih untuk dia, inilah durian. Ya, oke. Nah,
Maka perasaan manusia ketika dia mencintai itu, Ustaz, apakah kalau kita sudah suka pada sesuatu, itu sudah pasti ada cinta di situ? Apa beda antara cinta dengan rasa daya tarik, rasa suka? Nah, ini perlu kita pahami ya. Kalau kita suka pada sesuatu belum tentu itu cinta ya. Cinta itu persis seperti perasaan yang banyak yang kita miliki hari-hari terhadap sesuatu. Itu seperti barang tambang ya. Barang tambang kalau diambil, digali dari bumi, dari tanah, yang jadi emas itu cuma sedikit sekali ya. Yang orang yang nambang emas itu, yang dikeluarkan dari bumi banyak, tapi yang jadi emas sedikit. Dari 1 kilo yang dapat cuma 1 gram. 1 kilo diambil, tapi barang dalamnya itu banyak tuh ya. Jadi emas sedikit. Nah, perasaan kita juga adik-adik, perasaan kita, dalam kita tertarik pada sesuatu, enggak semua ketertarikan suka itu jadi cinta. Dari semua perasaan suka, rasa ada takjubnya, berkesan, macam-macam perasaan kita itu, perasaan itu semua itu ibaratkan barang tambang yang banyak, tapi yang jadi cinta hanya sedikit. Nah, yang sedikit ini yang jadi emas, yang merupakan cinta, itu nanti kita kasih untuk siapa? Ah, itu dia. Jadi jangan dipikir bahwa asal udah tertarik, udah suka, itu sudah cinta. Enggak. Nah, enggak demikian. Nah, jadi kalau begitu rasa tertarik, rasa suka, rasa macam-macam itu supaya jadi cinta gimana, Ustadz? Persis seperti barang tambang tadi, supaya jadi emas harus seperti apa, Ustaz? Cinta barang tambang itu supaya jadi emas harus diuji dulu, disaring dulu, kemudian ditempa dengan, bahkan dimasak dengan api, ya kan? Barang-barang tambang itu dimasak dengan api sampai jadi emas sedikit. Maka perasaan kita suka pada apapun, lawan jeniskah, suka sama yang lainkah, itu perasaan yang banyak itu untuk jadi cinta itu harus diuji juga, gitu. Sehingga membuat sebuah analogi supaya kita paham, ya. Jadi perasaan macam-macam itu supaya jadi cinta harus diuji. Seperti emas diambil dari perut bumi, supaya jadi emas banyak itu harus dibakar, diolah, disaring semua sampai jadi emas. Perasaan cinta kita juga begitu, adik-adik. Lalu perasaan kita itu bisa jadi cinta diuji dengan apa? Nah, ini diuji dengan 2 hal kata para pakar. Saya katakan ini secara ilmiahnya ya. Diuji dengan 2 hal. Pertama adalah kesakitan dan pengorbanan. Ya. Kalau rasa ketertarikanmu, rasa sukamu itu udah diuji melewati 2 saringan ini, apa? Sakit, rasa sakit dan rasa pengorbanan. Di situ baru menghasilkan cinta. Ya. Jadi tidak semua ketertarikan, suka, takjub, senang gitu sudah cinta, enggak. Apalagi kalau yang ada yang bilang bahwa cinta itu tidak harus memiliki ya. Itu lain lagi ceritanya nanti ya. Cinta itu tidak harus memiliki, lain lagi ceritanya ya. Nah, baik kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian ada juga yang membahas begini, sebenarnya itu cinta itu datang sendiri atau kita yang jatuh cinta gitu. Cinta jatuh sama kita atau kita yang jatuh sama cinta gitu. Ya. Maka istilah sekarang jatuh cinta kan? Jatuh cinta itu berarti kita yang terjatuh sama cinta, atau sebenarnya cinta itu yang jatuh sama kita. Sehingga ketika jatuh cinta itu jatuh sama kita, ya, kita akhirnya tidak mampu berbuat apa-apa. Karena cintaku sudah terjatuh, aku terjatuh sama cinta atau aku ketiban cinta gitu ya. Beda nggak ya? Kita jatuh cinta atau cinta jatuh ke atas kita gitu. Jadi kedua-dua sisi ini dibahas oleh para pakar sebenarnya adik-adik ya. Dibahas oleh para pakar ya. Bahwa yang pertama dibahas bahwa itu cinta itu yang menguasai kita. Ada yang bilang begitu. Sehingga ketika cinta telah memilih siapa orangnya,
lalu seseorang itu sudah tidak memiliki daya upaya lagi, ya, dia hanya menurut dan dia sudah tidak memiliki lagi choice, pilihan, ya, dia telah dikuasai oleh cinta. Itu ada. Kalau banyak pujangga-pujangga, kalau kita lihat seperti termasuk Khalil Gibran, kemudian ada Shadiq Rafi'i kalau dari Mesir juga itu, dia bicara tentang cinta, sesuatu yang kalau dia jatuh ke atas dia nggak sanggup berbuat apa-apa gitu. Tapi ada para pakar yang lain lagi mengatakan bahwa enggak, sebenarnya kitalah yang memilih untuk mencintai. Kita tetap memiliki kontrol dan choice untuk mencintai. Kitalah yang mengarahkan cinta, bukan cinta yang mengarahkan kita. Kalau persepsi yang pertama itu, cinta itu menjadikan kita itu kelepek-kelepek, udah nggak sanggup berbuat apa-apa, nggak sanggup mengontrol perasaan, bahkan nggak mampu memilih lagi. Tapi kalau pendapat yang nomor 2 ini mengatakan enggak, kitalah yang mengarahkan cinta. Cuma bedanya ketika kita sudah mulai, ya, mencintai, kemampuan berkehendak itu lemah. Itu dia, ya. Kemampuan berkehendak dan choice yang kita buat itu lemah. Kemampuan mengontrol itu lemah, tapi kita tetap memiliki kemampuan untuk mengontrol dan memilih pada saat kita mencintai. Ini menurut pakar yang nomor 2, ya. Ketika sudah jatuh cinta, ya, kita sedang dikuasai oleh cinta, kita tetap memiliki perasaan untuk memilih, perasaan untuk mengarahkan, tetap bertanggung jawab. Makanya ketika seorang mencintai, dia tetap bertanggung jawab, ya, gitu, ya. Tetap dia bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga untuk orang lain. Jadi nggak bisa semena-mena udah jatuh cinta buat orang suka-suka hati atau menjadikan dirimu udah di luar kontrol. Kamu tetap bertanggung jawab terhadap dirimu, tetap bertanggung jawab walaupun keadaannya kadang sebahagian orang lemah keadaannya. Nah, lemah untuk memilih, lemah untuk mengontrol diri, tapi tetap daya kontrol itu ada. Maka di dalam Islam kita dapatkan yang nomor 2 itu lebih cocok, bahwa seseorang itu mencintai itu dia punya pilihan, dia mampu mengarahkan, mampu memilih, walaupun dalam kondisi tertentu kadang lemah kemampuannya untuk mengontrol diri, tidak pada semua orang tapi pada sebahagian orang. Nah, ya, itu poin selanjutnya yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah poinnya begini. Nah, tadi Ustadz ada cerita bahwa di awal cinta itu ketika datang pada diri seseorang, dia itu beda satu sama lain. Kok bisa beda gitu? Bukankah perasaan cinta yang paling murni pada manusia sama? Ya, enggak. Letak perbedaannya emang letak ketika cinta datang, perasaan cinta itu menghinggap sama kita. Kita itu sebelum datang cinta, kita punya background berbeda-beda. Kita punya persepsi, punya keyakinan, ya. Kita juga memiliki karakter tersendiri yang terbentuk sejak kita kecil, ya. Lingkungan keluarga, lingkungan teman, lingkungan, begitu juga dengan keyakinan kita itu berbeda-beda. Maka ketika datang cinta, itulah wadahnya kita gitu. Cinta datang, wadahnya kita. Di dalam wadah kita itu ada perasaan, ada karakter, ada akhlak, ada keyakinan, ada ajaran orang tua kita, terus gitu. Maka ketika datang cinta dengan background pribadian kita yang berbeda-beda, maka cinta pun warnanya sama kita beda gitu. Paham? Ibaratkan kita tuangkan cetak apa namanya? Ada agar-agar, kita tuangkan, cetakannya macam-macam. Ada cetakannya itu macam-macam. Kita ini cetakannya gitu. Ketika datang cinta itu tertuang sama kita, keyakinan kita seperti apa, ya, kemudian akhlak kita seperti apa, karakter kita seperti apa yang sudah terbentuk. Makanya ada orang yang gila cinta, ya. Ada pernah dengar nggak kisah Majnun Laila, ya? Kais dan Laila itu kisah pada masa Islam dulu, Abdul Malik bin Marwan, ya. Majnun Laila itu kisah sangat unik, memang terjadi di dalam sejarah Islam, ya. Majnun Laila ini kan kisahnya, Kais ini cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia sangat cinta sama Laila gitu, cinta betul sama Laila. Tapi Laila tidak merasakan perasaan apa-apa sama Kais ini.
Sampai digelar dia ini jadi Majnun. Majnun itu orang gila, gila cinta. Saking cintanya dia sama Laila, dan Laila tidak mau untuk menyambut cintanya. Hari-hari dia membuat syair mengekspresikan cintanya pada Laila. Syair dia bagus-bagus, unik sekali. Sampai-sampai dia pergi ke gurun sendiri, orang melihat dia seperti orang gila. Udah, makanya dikatakan Majnun. Sampai akhirnya seorang khalifah Islam bernama Abdul Malik bin Marwan, karena Qais ini atau Majnun Laila, ya, Qais ini sudah jadi buah bibir orang cerita-cerita tentang dia, dipanggil sama Abdul Malik bin Marwan. Dipanggil, mana dia orangnya? Kenapa cintanya bertepuk sebelah tangan gitu ya? Dipanggil ke istana, lalu kemudian ditanya, ya, apa yang engkau alami? Kenapa engkau sampai gila kepada? Dia ceritakan bagaimana perasaan mendalam cintanya kepada Laila itu. Lalu Abdul Malik bin Marwan suruh cari Laila itu mana orangnya. Bawa dia, ya, bawa dia untuk apa? Untuk kita nikahkan. Ya, kenapa Laila nggak mau menyambut Qais ini? Ya. Bawalah, dicari tentara khalifah, cari ke seluruh negeri untuk yang mana Laila yang dicintai sama si Qais ini, ya. Dicari, akhirnya dapat, dibawa ke depan Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan berpikir, ya, ini Laila ini pasti siapa yang lihat akan suka. Sebelum cinta suka dululah, ya. Betapa terkejutnya Abdul Malik ketika melihat bahwa Laila yang dicintai sama Qais ini orangnya hitam, kurus, ya. Kemudian tampak parasnya juga tidak ada. Ditanya sama Qais, ini wanita yang kau sukai, yang kau cintai sehingga engkau gila selama ini? Dalam tanda kutip, benar Amirul Mukminin. Bagaimana engkau bisa mencintai dia seperti ini? Ya. Apa kata Qais? Ya. Wahai Amirul Mukminin, engkau jangan melihat dia dengan matamu dan perasaanmu. Kalau engkau bisa melihat dia dengan mataku dan perasaanku, engkau akan merasakan cinta kepadanya. Gimana tuh? Dia punya perasaan sendiri loh. Cinta yang hinggap pada dia, cetakan dia loh. Nggak bisa kita merejek atau mengabaikan perasaan cinta orang. Nggak bisa. Kita nggak bisa menyepelekan. Nggak bisa, masa begitu sih suka? Kamu tidak memiliki perasaan seperti dia. Ya, kita nggak memiliki perasaan seperti dia. Makanya kita sampaikan tadi, cinta itu ketika hinggap pada diri seseorang, background dia itu, kepribadian dia itu mewarnai cinta itu sendiri. Ya. Maka para ulama Islam adik-adik itu dalam kitab Kifayatul Akhyar, orang yang meninggal karena cintanya bertepuk sebelah tangan, ya, cintanya itu tidak bersambut, meninggal sampai sakit dia, ada kan? Ya, kita dengar dulu banyak dari kisah-kisah, ya, seperti Buya Hamka ada nulis kisah seperti itu zaman-zaman dulu, kisah bagaimana seorang itu rindu dan cinta tapi cintanya tidak disambut sehingga sakit, nggak sanggup makan sampai meninggal. Itu dalam kitab fikih Kifayatul Akhyar itu disebutkan orang yang meninggal gara-gara cinta seperti itu, dia termasuk syahid. Ya. Bayangkan itu, ya, dia termasuk apa? Syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam syahid, terbakar syahid, karena sakit perut syahid. Orang yang meninggal karena cintanya bertepuk sebelah tangan, gimana? Mau mati syahid kalian? Ya. Ya, syahid cinta, ya, saya. Ini adalah apa? Syahid cinta. Jadi nanti di atas nisan kalian itu ditulis syahid bukan fisabilillah, fisabili cinta, ya. Ya, syahid juga tapi fisabili cinta, ya. Syahid juga. Nah, lihat itu bagaimana Islam menghargai perasaan itu, ya. Begitu.
Jadi poin selanjutnya adalah ini kita ingin memahami perasaan cinta dengan nafsu nih, ya. Bagaimana Ustadz, sebenarnya cinta itu suci ya, suci. Asli cinta itu suci betul. Tapi ketika datang dalam pribadi kita yang kotor, cinta itu jadi kotor. Cetakannya itu adalah pribadi kita yang selama ini telah terdidik, punya iman, perasaan, persepsi, paradigma kita. Paradigma kita yang bermacam-macam mewarnai cinta. Kalau para cetakannya bersih, cintanya bersih. Kalau cetakan cinta itu yang merupakan pribadi kita ini kotor, tidak benar, cintanya pun jadi tidak benar gitu. Maka sekarang membedakan antara cinta yang sebenarnya dengan nafsu, gimana itu? Ya, gimana? Nah, sebenarnya yang mana cinta yang suci Ustaz, yang mana cinta yang nafsu? Ya. Bagaimana cara kita membedakan cinta yang benar dengan cinta yang nafsu itu? Nah, cinta yang benar, ya, yang suci bahasanya, ya, berbeda dengan cinta nafsu. Ya. Cinta yang nafsu ini, manusia punya nafsu, dititipkan oleh Allah dalam diri kita, dan nafsu kita itu tidak semuanya kita katakan setiap nafsu pasti jahat. Enggak, kita hidup dengan nafsu loh. Kalau tanpa ada nafsu, maka tidak akan mampu kita hidup. Kita perlu nafsu makan, ya, nafsu tidur, ya kan? Ya, nafsu dan nafsu syahwat juga. Cuma bedanya dalam Islam itu semua terkontrol. Nafsu makan terkontrol, nafsu syahwat juga harus terkontrol. Kalau dia tidak terkontrol, maka akan berbahaya pada jasad kita, pada diri kita. Maka nafsu kita itu, teman-teman, persis seperti bensin ya. Pertalite boleh juga lah ya. Bensin, kalau dia ditaruh di dalam tempat yang safe, tempatnya terkontrol, di tempatnya itu dibakar, nggak ada masalah, berguna tuh, menggerakkan mesin dipakai untuk berjalan. Tapi kalau seandainya bensin itu ditaruh di tempat bukan pembakarannya, gimana? Terbakar kan? Di mana-mana terjadi kebakaran dan merusak. Nafsu manusia juga begitu. Nafsu manusia kalau nggak dikontrol, nggak dibakar di tempatnya, itu akan terjadi kita-kitanya terbakar. Kebakaran terjadi, kerusakan terjadi, gitu. Jadi yuk lebih positif menilai nafsu ya. Nafsu itu ketika dibilang nafsu, nggak sembarangan kita katakan pasti negatif, nggak. Kesalahan pemakaian nafsu itu yang negatif. Itu yang sebenarnya negatif. Kalau kita kontrol dia dengan baik, itu nafsu akan benar. Nah itu. Sekarang cinta nafsu itu seperti apa? Nah, cinta nafsu itu seperti apa? Nah, ini Ustadz, ini cinta nafsu, ini cinta yang suci gitu kan. Apa bedanya? Kita harus paham dulu bahwa perasaan cinta manusia itu dianugerahkan oleh Allah. Dia punya dimensi keabadian. Nah itu ya. Perasaan cinta pada manusia yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah pada diri manusia, itu dia punya dimensi keabadian. Orang yang mencintai itu adalah orang yang masuk dimensi abadi. Gimana maksudnya Ustaz ya? Kalau seseorang mencintai sesuatu, ya, umpamakan seorang ibu cinta sama anaknya. Coba tanya, sampai kapan ibu itu cinta sama anaknya? Ada istilah sampai kapan? Enggak loh. Enggak ada sampai kapan dia. Dia enggak punya batasan waktu. Dia sudah selamanya. Cinta yang sebenarnya dia memiliki dimensi abadi. Gitu. Kalau seandainya seorang menikah, kawan-kawan, teman-teman, dalam Islam nih, orang menikah kan orang merajut cinta ya. Merajut cinta terserahlah ini apakah beneran nih cintanya atau dijodohkan atau dipaksakan ya. Tapi secara administrasi dalam Islam,
Seseorang yang menikah itu nggak boleh akadnya sementara atau berbatas waktu. Tidak boleh. Akad nikah dalam Islam itu muabbad, selamanya. Kenapa selamanya? Karena orang setelah dia menikah akan merasakan cinta, dan cinta itu selamanya. Nggak ada istilah berbatas waktu, apalagi cinta satu ya? Apalagi cinta satu malam, satu manusia ya. Ya, kalian nggak ada dengar lagu itu berarti ya, bagus ya. Nah, jadi dimensi cinta pada asalnya dia dimensi abadi. Ya, dia cinta asli itu keabadian dia. Maka pada saat cinta itu tidak memiliki dimensi abadi, apalagi berbatas waktu sementara, kalian tahu itu berarti itu cinta palsu. Itu fake. Tidak sebenarnya. Ya. Nggak bisa menikah kontrak berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, nggak bisa. Karena menikah itu ada dasar cinta loh. Nah, ada dasar cinta. Maka kalau ada membedakan cinta nafsu dengan cinta yang suci, di situ sifatnya. Kalau sudah masuk keabadian di situ tanpa batas waktu, itu dia suci. Benar itu suci. Tapi kalau seandainya hanya berbatas waktu, apalagi hanya sekedar melihat sisi zahir dari luar daripada yang kita cintai, itu cintanya nafsu tuh. Suka sama apa? Hidungnya yang baru operasi plastik. Ya, hidungnya yang baru dioperasi plastik, atau bibirnya yang baru dioperasi di Korea gitu ya. Sukanya di situ. Tanya sama bibirnya itu, sampai kapan bibirnya seperti itu? Ya, sampai kapan? Ya, terantuk sama tembok udah harus operasi, udah berubah. Gimana cintamu dengan dia nanti? Akan berbatas waktu? Iya, berarti itu kamu mencintai sesuatu yang sifatnya berbatas waktu, itu nggak suci, nggak abadi cintamu itu. Lihat di dalam Islam, ini ayatnya ya, Ustaz kutip ayatnya dalam surat Ar-Rum yang biasa kalian dengar ketika acara akad nikah. Mana ada yang hafal ayatnya? Hah? Ada yang hafal? Ayo. Surah Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, Allah ceritakan dalam ayat ini, kita diciptakan Allah menikah itu oleh 3 alasan loh. Ini catat baik-baik. Kita menikah itu oleh sebab 3 alasan. Jadi Allah menciptakan pasangan hidup dari diri kita sendiri. Pertama, litaskunu ilaiha, supaya engkau merasa tentram padanya. Alasan yang pertama. Jadi orang nikah ingin merajut cinta, pertama sekali alasan dia menikah itu adalah karena taskunu, merasakan apa? Ketenangan. Maskan itu tempat tenang, tempat tinggal itu bahasa Arabnya maskan. Sakinah itu ketenangan. Tapi Allah unik dalam ayat ini, Allah itu nggak pakai ayat ini dikatakan dengan taskunu, bentuk verb, kata kerja dia. Supaya engkau merasa taskunu, engkau itu tentram tapi kata kerja. Ini menunjukkan bahwa ketika kita menikah, teman-teman, supaya lahir cinta, kita harus bukan mendapatkan ketenangan, tapi wujudkan ketenangan. Kamu itu aktif memberikan ketenangan. Jadi setelah menikah, kita, siapapun kita setelah menikah, kita bukan mencari ketenangan, tapi wujudkan ketenangan. Beda itu. Jadikan pasangan hidup kita itu tenang dengan kita, maka dia akan menenangkan kita. Bukan ketika menikah lalu kemudian menginginkan apa?
Mana ketenangan yang aku cari? Engkau nggak mencari ketenangan di situ, tapi engkau memberikan ketenangan. Suami memberikan ketenangan pada istrinya, istri memberikan ketenangan pada suami. Itu dia konsepnya. Itu konsep Al-Quran loh. Jadi cinta itu bukan menanti, tapi cinta itu nanti harus memberi. Tapi itu alasan pertama kita menikah atau apa-apa, saling menenangkan satu sama lain, ya. Lalu kedua Allah sampaikan wa ja'ala bainakum mawaddah. Nah, ini dia. Dan Allah menjadikan di antara kalian apa? Mawaddah. Ini dia cinta nih. Cinta duduknya dalam setelah pernikahan itu nomor berapa? Nomor 2, bukan nomor 1. Cinta itu nomor 2, teman-teman. Dan Allah jadikan di antara kalian cinta, kata Allah. Nah, cinta itu setelah adanya ketenangan dalam pernikahan, cinta itu baru datang setelah itu. Jadi nggak benar kalau bilang hanya semata-mata karena cinta saja, tapi tidak wujud ketenangan, akan hilang cinta itu. Itu berarti cinta yang palsu nanti jadinya. Sebelum menikah cintanya membara, senangnya bukan main. Kalau bukan dia siapa lagi? Nggak mungkin ada orang lain dalam hidup ini. Setelah menikah nggak tenang. Gimana tuh? Nggak mungkin. Tapi yang benarnya adalah setelah menikah atau mungkin sebelum menikah merasa tentram dan tenang sama dia. Menikah kemudian wujudkan ketentraman, ketenangan itu, maka Allah akan anugerahkan. Nah, ini dia waja'ala, dan dijadikan nih cinta di antara kalian berdua. Baru dibuat cinta setelah itu. Sudah saling menenangkan, menenteramkan, cinta dijadikan oleh Allah. Nomor 2 alasannya dalam menikah. Begitu juga kalau kita pahami tahapan berkeluarga boleh juga. Pertama menenangkan setelah menikah, kemudian Allah anugerahkan cinta gara-gara saling menenangkan. Ketiga adalah rahmah, dan dijadikan kasih sayang. Rahmah itu kasih sayang, beda dengan cinta. Apa bedanya? Ini rahmah nomor 3. Boleh juga dipahami tahapan nomor 3, ya. Di dalam hidup kita berkeluarga, adik-adik, pertama kita mengusahakan saling menenteramkan satu sama lain. Allah anugerahkan cinta pada kita berdua, antara kita berdua. Kemudian ujungnya kasih sayang. Kenapa ujung kasih sayang, Ustaz? Karena akan ada tahapan dalam kita berkeluarga, cinta itu nggak seperti dulu lagi. Cinta itu bisa jadi fluktuasi dalam hidup. Dalam kita berumah tangga, kita punya istri, kita punya suami, cinta kita nggak pernah sama stabil setiap saat, setiap waktu. Itu nggak bisa dijamin loh. Ketika kita sudah tua, umur kita sudah tua, kita akan melihat serba kekurangan pada orang yang kita cintai. Apakah cinta akan sama seperti dulu? Enggak. Tapi apa juga yang menjadikan kita tetap bersama? Kasih sayang, rahmah. Kita merasa sayang kepada orang yang selama ini pasangan hidup kita yang sudah berpuluh tahun hidup bersama. Dia berkorban demi kita. Anak kita lahir dari dia. Dia yang telah berkorban hidupnya. Suami kita ini berkorban hidupnya demi kita dan demi anak-anak, tanpa pernah mengkhianati dalam hidup. Ujungnya apa? Kita bertahan karena kasih sayang, nggak semata-mata karena cinta. Nah, ini dia. Ini sudut pandang Islamnya, Quraniknya. Jadi kita berkeluarga nggak semata-mata karena cinta. Boleh jadi cinta tidak ada, tapi kita tetap bersama. Kenapa? Kasih sayang. Kasih sayang itu. Maka pernah datang kepada Sayyidina Umar dulu, adik-adik, seorang yang ingin nalak istrinya. Dia bilang, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, aku ingin menalak istriku. Kenapa? Aku sudah benci sama dia, nggak senang sama dia. Aku ingin menalak. Dia minta izin dulu untuk talak gitu. Lalu Amirul Mukminin Umar bin Khattab bilang apa? Fa aina rahmah min qalbik? Di mana
rasa rahmah dalam dirimu? Di mana kasih sayang dalam batinmu? Jadi nggak ditanya mana cinta yang dulu kau itu mencintainya karena cinta, menikah karena cinta, mana? Nggak, bukan itu yang ditanya. Mana kasih sayangmu? Cinta kadang boleh habis. Cinta mungkin boleh jadi dia semulai redup. Tapi kasih sayang mungkin makin bertambah. Maka jangan jadikan alasan bahwa aku sudah nggak cinta sama dia lagi. Kasih sayangmu mana? Kalau orang nggak memiliki perasaan kasih sayang sedikit pun, nah inilah betul. Dia kalau sudah nggak memiliki perasaan kasih sayang sedikit pun, jangankan untuk mencintai orang lain, menyayangi orang lain, mencintai dirinya sendiri saja sudah masalah itu. Ya, orang kalau sudah nggak mampu menyayangi dirinya sendiri, betul lah dia nggak mampu menyayangi orang lain. Lebih parah lagi, dia udah nggak mampu menyayangi dirinya sendiri. Itu parah itu. Kemanusiaannya akan hilang. Makanya rahmah. Ar-rahimun yarhamhumur rahman, kata Nabi. Orang yang berkasih sayang itu disayangi oleh Allah. Nah, itu perasaan terakhir loh, kasih sayang. Nah, baik, sebelum kita dialog dan diskusi, Ustaz kasih poin yang terakhir. Ini adalah ada narasi sekarang bahwa perasaan cinta itu lebih kepada obsesi seksual. Betul? Jadi kalau bicara masalah cinta, narasi cinta itu lebih dipahami dalam bingkai narasi seksual. Kenapa? Zaman-zaman sekarang ini, kalau bicara masalah cinta, kita tidak bicara masalah cinta yang seperti Ustaz cerita tadi, bahwa ada kesucian, kemurnian, keabadian, muncul perasaan-perasaan rahmah, kasih sayang di situ, ya. Orang siap untuk berkorban dengan baik, ya, semangat hidupnya semakin baik. Tapi sekarang kenapa narasi cinta itu lebih dipraktekkan atau dipahami atau bahkan diperdengarkan pada kita pada narasi seksualitas? Ya, lagu-lagu yang kita dengar itu lebih kepada sisi yang demikian. Why? Kenapa? Lagu-lagu yang banyak kita dengar itu tentang masalah patah hati, cinta pertama, kemudian cinta satu malam, entah itu semua, itu cinta itu narasinya itu cinta seperti itu. Kenapa? Jelaskan bahwa ini secara filosofis, ya. Saya ambil S3-nya di filsafat, jadi lebih kepada saya ingin mendalaminya itu dari sisi filsafatnya, ya. Kenapa narasi cinta ini lebih kepada narasi seksualitas yang dimunculkan abad-abad ini, ataupun ya kalau bahasa orang Aceh selawit ini, ya, selama ini gitu, ya. Pertama lihat begini, pada dasarnya gitu, ya. Cinta tadi Ustaz ceritakan bahwa cinta itu kan dia punya dimensi keabadian. Dan manusia pada dasarnya dia ingin hidup abadi loh. Nggak ada satu orang pun yang dia merindukan dia memang ingin untuk mati gitu, ya. Ketiadaan gitu, ya. Kalaupun bukan mati kita katakan ketiadaan. Ketiadaan itu menakutkan. Pada dasarnya manusia ingin dia abadi selamanya loh. Ingin selamanya. Tetapi di dalam hidup ini ada sebahagian orang dengan peradaban tertentu, dengan mindset tertentu, dengan paradigma tertentu, keyakinan tertentu, dia itu lari daripada mencari keabadian ini. Dan dia takut dengan keabadian, kehidupan yang abadi. Oke. Dia takut, dia tidak mau, dan bahkan tidak meyakini adanya kehidupan yang abadi itu. Jadi sebenarnya dia akan apa? Mengakui keabadian atau mengingkari. Mereka yang nggak meyakini adanya keabadian, kehidupan setelah mati, dia akan mencoba untuk mengingkari adanya keabadian dan kehidupan setelah mati. Dan cara dia mengingkari kehidupan setelah mati, mengingkari adanya keabadian kehidupan setelah mati nanti, dengan cara apa? Nah, ini dia.
Orang yang lari daripada fitrah, maka dia akan mencoba menutupi itu semua dengan sesuatu yang lain yang menyenangkan sementara. Nah, ini dia. Ini secara filosofisnya, ya. Allah dah ciptakan kita, kawan-kawan, teman-teman. Manusia itu diciptakan dengan ruh yang abadi loh. Abadi ruh kita ini. Kalaupun kita mati akan hidup setelah mati. Orang yang nggak meyakini itu ada kehidupan setelah mati, dia mencoba menutupi perasaan keabadiannya ini, rindu akan abadi, rindu akan kehidupan setelah mati dengan hiburan yang menyenangkan bersifat sementara. Ya. Maka dia akan lakukan apa? Orang-orang yang nggak meyakini adanya kehidupan setelah mati, dia cari hiburan. Hiburannya itu yang terus berubah dari waktu ke waktu. Ya. Dia menghibur dirinya yang serba hampa dirinya itu. Tidak punya makna hidupnya. Dia tidak mengakui ada kehidupan setelah mati. Jadi hidup sekarang dia coba menutupi rasa khawatir akan kehidupan mati dan hidup setelah mati. Dia cari hiburan. Hiburannya apa? Hiburannya mulailah dengan musik yang sangat keras. Enggak musik slow ya. Enggak musik slow. Orang yang mengingkari keabadian, kehidupan setelah mati, mengingkari tanggung jawab hidup, dia akan mencari musiknya itu yang keras untuk menutupi betapa kerasnya batinnya itu. Tapi orang yang lembut hatinya, mengakui adanya keabadian, dia tidak akan mencari musik yang keras. Nggak bisa. Suaranya akan keras. Demi apa? Menutupi perasaannya yang sedang meronta. Makanya kalian kalau lihat musik-musik yang metal itu sifatnya adalah pemberontakan di belakangnya kan. Seakan mencari kebebasan, mencari keluar daripada, sebenarnya masalahnya pada dirinya yang dia sedang meronta batinnya. Jadi tidak ada musik yang mampu untuk menutupi perasaan dia yang sekarat. Ini saya cerita secara filosofisnya supaya kita paham. Nah, begitu juga orang yang tidak percaya kehidupan setelah mati, nggak percaya pada keabadian, dia cari hiburan lain, model-model hiburan lain untuk menutupi kegelisahan jiwanya dengan apa? Hiburan pada tubuh manusia. Ya, dia cari hiburan pada tubuh manusia. Dan dia tidak cukup dengan satu tubuh. Dia akan mencari kenikmatan pada setiap tubuh yang silih berganti. Paham? Muncullah di sini prostitusi pun itu tidak bisa cukup dengan satu orang, terus dia cari orang lain terus. Kenapa? Keresahan jiwanya yang kosong, makna hidup yang hampa. Maka tidak cukup dengan satu tubuh. Muncullah di sini kemudian LGBT, ya. Itu adalah pemenuhan kenikmatan melalui tubuh, nggak cukup lagi dengan tubuh wanita, tapi dengan tubuh sesama jenis. Dan ini tidak berhenti adik-adik, teman-teman. Gelombang LGBT ini adalah udah suka sesama jenis, nanti akan muncul gelombang lagi adalah kepada hewan. Manusia tidak mampu untuk memenuhi nafsunya kepada hewan. Terus begitu. Sebabnya kenapa? Why? Dia mengingkari keabadian. Dia mengingkari ada kehidupan setelah mati. Tapi orang-orang mukmin diajarkan dalam Islam, orang-orang yang beriman, ketika dia mencintai, cintanya abadi, cukup dengan satu jiwa kan? Ya, satu orang dia cintai pelipur laranya. Maka dia tidak mencari kenikmatan dari tubuh dari satu tubuh ke tubuh yang lain, tapi apa? Dari perasaan ke perasaan. Jadi perasaannya kepada yang dicintai hari ini seperti ini, besok terus perasaan cintanya yang terus berubah kepada seseorang itu. Tapi orang yang nggak beriman, dia nggak memiliki rasa cinta. Akhirnya dia tidak cukup satu tubuh untuk memenuhi kemauannya. Paham? Ya.
Maka bahkan dia akan mencari tubuh hewan nanti untuk memenuhi. Betapa kosongnya makna dalam jiwanya. Nah, itu dia. Manusia yang hampa makna, hampa cinta juga sebenarnya. Maka fake cinta satu malam, nggak mungkin. Ya, betul? Ya, begitu juga cinta yang tidak melahirkan keterikatan batin, cinta yang tidak melahirkan tanggung jawab, tidak melahirkan komitmen. Jangan adik-adik. Ya. Nah, wallahu alam ya. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat.